Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miftahul Firdaus dari program studi perjalanan wisata dengan NIM 2434052. Nah, teman-teman, di sini saya akan bercerita tentang Lontara Makassar. Nah, sebelumnya teman-teman, ada yang tahu nggak Lontara Makassar itu apa? Jadi teman-teman, Lontara Makassar adalah sistem aksara tradisional yang digunakan oleh masyarakat Makassar di Sulawesi Selatan untuk menulis bahasa Makassar. Aksara ini berasal dari rumpun aksara Brahmi India Selatan yang menyebar ke Nusantara. Selain sebagai sistem tulisan, istilah Lontara juga merujuk pada manuskrip atau catatan sejarah yang memuat berbagai aspek kehidupan masyarakat Makassar seperti hukum, adat, silsilah kerajaan, sastra, dan keagamaan. Nah, teman-teman, saya pernah mendengar ada sebuah penulis atau pakar sejarah dari Mandar yang bernama Haji Ahmad Asdi yang mengatakan sebenarnya Mandar itu tidak memiliki aksara. Kenapa Lontara Mandar tidak ada? Karena Mandar memang tidak memiliki aksara. Jadi jika ada yang mengatakan Mandar memiliki aksara, itu salah. Penulis itu mengatakan orang Bugis juga tidak ada aksaranya. Mereka hanya meminjam aksara dari Makassar. Mereka hanya meminjam aksara dari Makassar atau Lontara, lalu menambahkan 4 huruf, yaitu huruf engka, empa, enca, dan enra. Nah, teman-teman, Lontara Makassar ini dikembangkan oleh Sabanara Kerajaan Goa bernama Daeng Pamate pada masa pemerintahan Raja Goa ke-9, yaitu Karaeng Tumapa Risi Kalona. Daeng Pamate menuliskan ada 19 abjad pada huruf Lontara Makassar. Kemudian dikembangkan oleh Bugis dengan menambahkan 4. Jadi dari Lontara Makassar ada 19. Kemudian dari 19 itu orang Bugis menambahkan 4 huruf. Jadi ada 23 bagi Lontara Bugis. Nah, teman-teman, aksara Bugis itu digunakan untuk menulis berbagai dokumen penting, termasuk perjanjian dagang, hukum kerajaan, dan kronik sejarah seperti Lontara Patu Riyoloanga yang berisi sejarah kerajaan Goa pada masa penjajahan Belanda. Sistem penulisan ini mulai tergeser oleh aksara Latin, tetapi hingga kini masih dipelajari dalam bidang sejarah dan budaya. Saya juga dulu masih belajar tentang Lontara Makassar waktu SMA dan SMP. Kemudian selanjutnya kenapa Lontara itu hurufnya tegas atau lurus? Jadi, kenapa Lontara Makassar atau Lontara Bugis itu hurufnya tegas-tegas atau lurus? Yaitu sebelumnya masyarakat atau orang dulu yang menciptakan Lontara itu menulis di daun lontar atau bambu dengan alat tajam
seperti pisau kecil atau penggores. Kemudian mereka mengkikis huruf tersebut dengan lurus dan tegak, karena goresan melengkung lebih sulit dibuat dan dapat merusak permukaan dan lontar. Masyarakat Makassar dikenal memiliki karakter yang tegas, kuat, dan berprinsip. Jadi, mengapa huruf lontara itu tegak lurus atau bersudut? Karena masyarakat Makassar mempunyai sifat yang tegas, kuat, dan berprinsip. Kemudian dengan huruf yang lebih lurus dan bersudut, penulisan menjadi lebih cepat dan efisien dalam dokumen resmi seperti hukum kerajaan atau perjanjian perdagangan atau sejarah-sejarah yang ada di buku-buku sejarah. Jadi, bentuk lurus dan tegak pada lontara Makassar tidak hanya sekedar gaya, tetapi juga dipengaruhi oleh sejarah, media penulisan, budaya, efisiensi dalam komunikasi tertulis. Kemudian huruf lontara bagi Makassar ya. Kan di sini saya hanya menjelaskan lontara Makassar, lebih banyak lontara Makassar. Jadi huruf lontara Makassar itu ada 19. Ka, ga, nga, pa, ba, ma, ta, dan na, ca, janya, ya, ralla, wa, sa, aha. Nah, contoh ya. Contoh. Ini nama saya. Atau saya beri contoh ya teman-teman. Ini kaki. Nah, huruf K pada huruf lontar itu seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah huruf K pada lontara. Nah, kalau kaki, jadi K ditambah K, terus ada huruf I, berarti kaki kita tambahkan I, huruf titik di atas, jadi kaki. Begitulah cara penulisan huruf lontara pada Makassar. Kalau huruf lontara pada Bugis kan dia menambahkan empat, engka, enca, dan yang lainnya. Jadi teman-teman, begitu saja yang bisa saya ceritakan pada materi lontara pada kali ini. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Saya kira dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.